semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saat ini saya sebagai moderator di acara Ngobrol Cair ya. Karena ini episode pertama, mungkin saya mau jelasin dulu apa itu Ngobrol Cair. Ngobrol Cair ini merupakan salah satu kegiatan yang digelar oleh Klik Cair dalam rangka membantu UMKM. Jadi ya kurang lebih di Ngobrol Cair ini kita bakal share ilmu, share pengalaman yang mungkin bisa jadi jadi inspirasi lah, atau bisa dilakukan oleh para pebisnis, terutama UMKM. Nah, untuk episode pertama ini kita akan ngobrol tentang transformasi bisnis dari offline ke online. Oh iya, untuk Ngobrol Cair ini nanti bakal dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama lebih ke sharing-sharing dan diskusi bareng sama antar narasumber. Terus sesi kedua nanti bakal ada sesi tanya jawab yang kalau ada pertanyaan yang bagus dan beruntung nanti bakal dapat hadiah dari kami ya. Oke, balik lagi. Untuk kali ini kita akan bahas tentang transformasi bisnis dari offline ke online ya. Untuk sebagai narasumbernya itu ntar CEO dari salah satu IO yang ada di Jakarta. IO-nya bernama Groovy Group, dan CEO-nya ini namanya Kak Ferdinand Rian atau biasa dipanggil dengan Kak Perpi. Ya, sepertinya Kak Perpinya udah join, langsung kita. Ya. Halo. Ya. Nah. Sorry, wifi saya auto mati. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Saya ulangin lagi ya. Ini adalah Kak Ferdinand Rian atau biasa dipanggil dengan Kak Perpi berarti ya Kak? Dipanggilnya Kak Perpi aja berarti. Halo. Ya, halo. Halo, suara saya masuk? Ya, suaranya masuk Kak. Masuk. Oke. Ya. Mungkin langsung aja kali ya Kak. Nah, di sini Kak Perpi kan sebagai CEO dari Groovy ya Kak. Mungkin mau nyeritain sedikit gitu. Sedikit itu apa itu Groovy, barangkali teman-teman di sini masih ada yang belum tahu atau gimana gitu ya. Boleh Kak, silahkan cerita sedikit tentang Groovy. Sorry, sebentar, saya reconnect dulu. Oh iya, oke Kak. Oke. Halo Kak Fani dan Kak Agustinus. Selamat datang. Halo. Oh iya, halo. Sorry. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya. Selamat siang semuanya. Suaranya, maaf Kak, suaranya agak kurang keras. Agak jauh ya. Selamat siang semuanya, sudah lebih jelas. Oke. Iya. Ya, silakan Kak, ceritain mungkin Groovy itu apa, sama kesibukannya akhir-akhir ini gimana di Groovy itu. Boleh Kak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Klik Cair buat undangannya untuk ngobrol-ngobrol dengan Groovy. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari UKM Internasional untuk para pendengar yang mungkin lebih banyak pengusaha UMKM nih ya, dari para viewernya Klik Cair. Nah, saya mewakili Groovy.io. Kita adalah perusahaan jasa dan produksi untuk event. Jadi bukan hanya event organizer, tapi juga event production. Kami sudah berdiri kurang lebih 13 tahun. Dan ini adalah
masa-masa yang paling challenging dari 13 tahun kami berdiri. Terutama karena tahun lalu kami baru saja mencapai target sales yang luar biasa, dan ada beberapa visi dan mimpi kita yang banyak tercapai di tahun lalu. Jadi menghadapi 2020 kami awal tahun ini dengan optimisme yang sangat tinggi, bahkan kita ekspansi kantor di awal tahun dan melakukan rekrutmen yang cukup agresif. Bahkan kita terima anak magang itu Mas sampai 7 orang. Jadi tahun ini kita mulai dengan optimisme karena karena apa yang sudah di-achieve di tahun 2019. Nah, itu sih sedikit tentang Groovy.io. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Berbi untuk penjelasannya. Nah, ya, ini kan berarti Groovy.io ini berarti otomatis karena I.O kan pasti nge-handle banyak kegiatan yang di lapangan gitu ya Kak. Nah, kan kemarin tuh pas bulan Maret udah mulai PSBB tuh, otomatis banyak kegiatan-kegiatan yang offline yang ditunda, yang di lapangan gitu yang ditunda itu untuk menghadapi perubahan itu gimana Kak? Kan untuk kegiatan-kegiatan offline emang ya banyak yang banyak yang di stop dulu karena ada imbauan PSBB dari pemerintah tuh. Nah, itu untuk menghadapinya gimana? Jadi mungkin awal tahun ini sebenarnya udah ada indikasi. Jadi ada banyak sekali inquiry, permintaan proposal dan quotation. Di awal tahun itu kita average permintaan proposal dan quotation untuk corporate itu sampai 35 average-nya. Nah, tapi semuanya itu wait and see sampai bulan Maret awal. Jadi sebenarnya udah ada indikasi di awal. Memang lagi puncak-puncaknya ekonomi ya dari sudut pandang kita. Karena orang berlomba-lomba untuk bikin event, untuk doing the marketing campaign, terutama karena kita di bidang event, jadi mereka butuh kita untuk execute their event plan. Nah, tapi semuanya itu adalah posisinya wait and see sampai akhirnya pemerintah declare PSBB. Nah, waktu PSBB di-declare, apa yang kita lakukan? Pertama, kita merumahkan semua tim, kecuali tim produksi. Dan waktu itu bulan Maret pertengahan, kita udah tahu ini bakal hit quite suffer dan quite long. Jadinya kita langsung transform, ngambil kesempatan untuk beberapa momentum produk kita sebutnya, termasuk disinfektan service di fase 1. Jadi waktu itu kita langsung berubah, nambahin tab di website Groovy.io, ada jasa disinfektan service. Dan berlanjut lagi sampai bulan Juni. Jadi ada beberapa fase yang memang tadinya bukan resources kita dan bukan expertise kita, tapi kita hijrah ke bidang-bidang yang opportunities. Gitu. Gitu ya Kak. Nah, kan karena ini Groovy itu I.O ya Kak, otomatis kan nggak bisa jauh-jauh dari event lah. Nah, apakah akhir-akhir ini ada event online yang lagi di-handle atau ditangani gitu Kak untuk saat ini? Oke. Jadi memang kita walaupun PSBB sebenarnya tetap jalan event. Salah satunya dengan Lazada waktu itu. Mereka convert offline event mereka jadi online event. Jadi walaupun PSBB kita tetap somehow nyuri-nyuri untuk ke studio untuk doing live streaming. Lalu lanjut lagi bulan April kita lanjut project kedua dengan Lazada, waktu itu ke kantornya karena sudah lebih strict, nggak boleh ke public area. Jadi kita ke kantornya Lazada dengan pembatasan 5 kru dari Groovy. Jadi dan itu di-rotate, jadi setiap minggu itu berubah. Misalnya minggu ini tim A, minggu depan tim B. Jadi walaupun offline-nya off, tapi online tetap on. Jadi ada juga, nah itu kan kalau yang dari sisi kita harus on-site ke venue ataupun ke kantor klien.
ada juga klien yang Iya. ngasih kita kesempatan untuk handle webinar mereka. Jadi mereka kelihatannya webinar ataupun online meeting itu kelihatannya gampang. Mungkin pakai Zoom, mungkin pakai Teams, tapi ternyata klien-klien kita itu problem karena mereka harus seperti itu. Jadinya memutuskan pakai jasa IO untuk handle webinar dan online meeting mereka. Jadi sebenarnya setiap bulan ada aja Mas. Gitu. Terus ini juga kebetulan tim lagi ada wedding online nih, baru selesai tadi. Iya tadi pagi selesainya baru 1 jam yang lalu. Jadi wedding ada, kemarin juga kelulusan ya, itu ada juga. Acara ulang tahun ada juga, workshop ada juga, corporate meeting ada, dan corporate selling ada juga. Jadi sebenarnya industrinya masih survive, tapi memang bentuknya sudah berbeda. Oh, oke. Iya. Saya jadi sedikit tertarik nih sama yang wedding online ini, Kak. Kan saya dulu sempet ya bantuin dikit sih, bantuin pas kuliah gitu, pas zaman kuliah bantuin senior ada bikin WO gitu. Kalau offline kan kebayang gitu, kita harus ngapain, kayak koordinasinya ya mungkin sepakai HT segala macam gitu ya, samalah pasti. Nah, kalau pas ngurusin wedding online ini tuh gimana ya Kak? Apa namanya? Apakah di tempat weddingnya bakal naruh tim juga atau dari Kakak cuma apa namanya kayak ngecek aja dari secara online gitu? Itu gimana Kak kalau pas lagi ngejalanin wedding online tuh? Saya jadi penasaran. Kalau dari kita sebenarnya berkaca dari event yang tadi pagi, itu nggak 100% online. Jadi kita support online-nya, tapi offline-nya mereka tetap ada sendiri timnya. Nah, yang online itu kita dibatasin 3 kru plus 1 presenter plus 1 stage manager. Jadinya ini seperti 2 dunia yang berbeda, Mas. Yang offline jalan sendiri, ada WO-nya. Yang online kita catch the offline moment, the offline scene itu, sehingga waktu di shoot secara live streaming atau secara online, audiens yang nonton dari rumah ataupun dari tempat lain tetap dapat ngerasain chemistry dari wedding tersebut. Jadi sebenarnya kita hanya menyalur terjadi di offline, kita repackage sedikit, dan sehingga bisa dinikmati secara online. Seperti itu. Nah, iya. Jadi tetap butuh offline sih. Kalau untuk tamunya itu berarti dibatasin tetap ya Kak? Tetap dibatasin kan yang hadir ke tempat itu? Atau gimana? Kalau atau yang, ada yang sebagian yang lihat offline via Zoom atau gimana gitu? Kalau yang offline tadi hanya 30 orang, benar-benar keluarga inti, acara pemberkatan. Nah, tapi kalau yang online tadi dibuang melalui live streaming YouTube. Dan average penontonnya tadi 200. Iya. Jadi average penonton online itu 7-8 kalinya offline. Dan mereka stay kurang lebih tadi 1 jam 15 menit. Oke. Nah, ada yang pakai Zoom. Ini ada yang nanya nih ya, Devina. Ada yang pakai Zoom juga. Oke. Ada yang pakai Zoom, cuman gimana? Enggak. Iya. Jadi kan apakah Kakak pernah nge-handle ini event online yang akhir-akhir ini event online yang berbayar itu pernah nge-handle juga nggak Kak? Kayak misal event online yang berbayar mungkin kayak pameran atau apa gitu yang berbayar lah gitu, atau konser online mungkin untuk yang berbayar. Kebetulan yang berbayar kita punya satu brand sendiri, namanya Workshop Alive. Nah, itu kita ngadain workshop, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemarin tutorial makeup, besok ada drawing class, kemarin juga ada mini
mini workshop untuk bikin makrame. Itu mereka bayar eksklusif lewat Zoom. Jadi secara in-house kita bikin video sendiri. Oh iya. Nah, kan kalau yang berbayar kan eksklusif ya buat yang peserta yang bayar tuh. Nah, untuk mendaliinnya gitu, maksudnya biar kayak orang-orang yang nggak bayar tiba-tiba kan bisa aja join, bisa aja lihat juga tuh. Itu gimana cara mendaliinnya, Kak? Kan sekarang banyak lah yang kadang-kadang nge-share linknya nggak ya ngasal nge-share link lah gitu, nge-share link buat join ke event online-nya. Itu gimana, Kak, kalau yang berbayar? Kemarin yang berbayar kita pakai Zoom, jadi memang ada adminnya. Kita cek dengan data penjualan, kalau misalnya kebetulan nggak ada ya, tapi kalau misalnya ada, iya. kita kick. Kita kick. Iya sih. Sebenarnya yang tricky adalah karena beberapa partisipan itu after recordingnya. Jadi itu yang mungkin bisa didistribusi ya, recording dari workshopnya. Cuman ya kita pinter-pinternya untuk bikin another workshop sehingga ya tetap growing, maksudnya tetap ada ilmu baru sehingga kalau mereka mau copy juga udah ketinggalan sih sebenarnya. Seperti itu. Iya sih. Oh iya. Benar-benar. Nah, kan selama PSBB tadi kata Kak Perpi kan sempat ada beberapa yang dirumahkan tuh. Nah, untuk yang nggak dirumahkan itu apakah mereka juga tetap ke kantor atau ada dikasih kesempatan buat WFH gitu, Kak? Buat teman-teman dari Groovy-nya sendiri? Oke, mungkin definisi dirumahkan memang kita 100% work from home, bukan dirumahkan and paid leave. Oke. Jadi di Groovy puji Tuhan timnya masih solid 100%. Kita masih bisa kasih gaji days seperti sebelumnya, masih bisa survive. Jadi ya kita coba berusaha yang terbaik buat seluruh stake dan stockholder dari Groovy bisa survive bareng-bareng. Jadi dari awal polisi kita adalah kita akan maksimalkan segala yang bisa untuk mempertahankan yang bisa kita pertahankan. Seperti itu. Jadi memang kita setiap hari work from home, meeting setiap pagi dan sore, dan justru bulan-bulan ini satu bulan terakhir lah ya, kita lagi sibuk-sibuknya untuk develop transformasi kita 100% jadi online. Jadi dari website kita udah transform, terus kita lagi mau launching 1-2 produk baru, jadinya kita justru sudah hampir normal sih kantor seperti itu, dengan tim yang sama seperti dulu. Oh, oke. Nah, mungkin karena sekarang udah mulai masuk ke ini ya, new normal juga. Kan kalau ya mungkin cerita yang inilah pas WFH itu. Nah, untuk biar Kak Perpi, terutama Kak Perpi sendirilah biar tetap produktif gitu gimana, Kak? Karena kan WFH kan di rumah pasti banyak distraksi gitulah, Kak, banyak ya ada aja gitu pasti kan. Nah, untuk untuk tetap produktif itu gimana, Kak, pas WFH kemarin tuh? Kalau saya di awal-awal pasti kan gimana campur aduk rasanya ya. Banyak plan yang rusak, banyak mimpi yang berantakan gitu. Nah, saya isi dengan film dokumenter yang bukan menghibur tapi lebih ke menginspirasi. Jadi saya banyak nonton acara-acara yang nambahin insight. Lalu di periode yang sama juga banyak belajar. Jadi waktu di awal April ataupun di awal PSBB banyak message PHK, terus update positif seperti itu kan negatif. Jadi saya menghindari berita seperti itu. Terus berita negatifnya saya coba transform menjadi informasi untuk ngebangun. Jadi banyak perusahaan PHK, berarti saya harus bisa bawa Groovy untuk survive dengan tidak PHK. Nah, caranya apa? Caranya berusaha dengan segenap cara waktu itu. Jadi, Mas, kita sempat bukan cuma disinfektan servis, kita sempat jualan pastel, corona kit, jualan masker, waktu masker kain belum hit.
jualan apapun. Jadi kita drive satu tim untuk punya konsep bertahan yang sama. Nah, jadi karena saya punya legacy untuk bisa motivate tim day by day, jadi saya harus ngisi dengan sesuatu yang positif terus. Dari film-film tadi, dari buku, dari podcast, itu sih. Terus olahraga juga minimal 2 kali lah seminggu supaya balance sama otaknya. Sama jadi sering berdoa, Mas. Sering berdoa, sering baca, kebetulan Kristen, sering baca kitab suci, jadi dapat kekuatan dari banyak hal. Iya. Berarti Kak Perfik olahraganya ini berarti olahraga di rumah aja atau kayak yang akhir-akhir ini lagi ramai tuh orang pada sepedaan kan banyak banget tuh. Kak Perfik ngikutin itu nggak atau iya. Saya di rumah waktu PSBB di rumah aja, tapi waktu PSBB dilonggarin kebetulan saya termasuk orang yang jalan-jalan naik sepeda. Oh, sama. Cuman saya menghindari daerah Tamrin Sudirman sih. Oh, jadi iya. waktu kejadian yang CFD itu kebetulan lagi nggak di sana, lagi ke daerah Pik waktu itu. Cuman sepedaan sih. Iya, emang itu ramai banget sih. Saya lihat di berita aja, wah ramai. Menghindari daerah situ dulu lah kalau mau sepedaan. Iya banget. Paling gitu. Ngeri soalnya. Nah, balik lagi deh ke bisnis dari Groovy-nya. Nah, kan ini udah masuk ke era new normal gitu ya, Kak. Apakah untuk event-eventnya udah ada mulai yang minta digelar secara offline atau masih sebagian secara online juga gitu atau gimana, Kak, untuk saat ini? Kalau untuk event kita sempat dapat satu acara ulang tahun offline. Itu kita justru yang educate kliennya untuk apakah ini sudah ada izin, apakah semuanya sudah disiapkan masker seperti itu. Tapi untuk kedepannya kita mau coba educate klien atau market untuk daripada kita gambling offline, kita hybrid. Jadi memang harus offline dengan kuantiti orang yang terbatas, tapi kita distribute secara online sehingga hasilnya atau impact-nya akan lebih bagus. Jadi kita hybrid mas jawabannya. Oh, di hybrid ya. Jadi kayak yang wedding online tadi berarti ya, Kak, ada tim yang di offline, ada yang ngurusin yang di online juga gitu ya berarti ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Oh. Oke. Karena kita lihat offline ini mungkin baru recover di kuartal 2 paling cepat 2021. Jadi kita nggak mau ngelawan arus sih, atau ngelawan pemerintah lah ibaratnya. Oh iya. Oke. Oh iya. Tadi kan Kak Fervi juga cerita nih, pas WFH nonton film, dengerin podcast, baca buku segala macam. Kalau untuk mungkin rekomendasi buat teman-teman gitu biar ya tetap semangat lah ngadapin kondisi sekarang ini, apa, Kak? Mungkin ada rekomendasi atau apa gitu? Kalau film, salah satu yang menginspirasi saya itu di Netflix, itu dokumenternya Michael Jordan, Last Dance. Oh ini, iya itu saya juga nonton, Kak, seru, Kak. Iya, bagus banget. Iya. Kalau buku, saya bacanya salah satunya Billionaire Mindset, terus Seven Habits, seperti itu. Itu yang kalau mungkin bisa direfleksikan selama PSBB. Tapi ini kan dosa ya. Iya sih. Kalau podcast mungkin. Kalau podcast di YouTube dari Kobuse udah pasti, sama Christina Lee. Oh iya. Kalau podcast itu ya, benar juga. Iya. Terus ini, Kak, balik lagi deh nih. Kan udah mulai masuk new normal nih. Strategi Kak Perpi yang diterapkan itu agar ya selain tadi ngasih edukasi ke klien terkait bisa ngadain event secara hybrid, biar bisnis tetap jalan tuh, strateginya ngapain aja, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Ini secara general berarti ya?
Iya, secara general. Secara general otomatis yang dilihat adalah dari sisi finance dulu. Mm-mm. Kalau pengusaha sedang ada hutang, cicilan, langsung segera lakukan negosiasi kepada bank ataupun properti kalau itu aset kantor ataupun pihak-pihak lain. Jadi itu yang harus langsung dilakukan untuk restrukturisasi dulu, restrukturisasi kredit. Lalu dari segi cost cut down yang bisa di cut down. Kebijakan WFH itu otomatis akan sedikit mengurangi cost operasional kantor, transportasi, dan juga makan. Jadi itu mungkin boleh tetap diterapkan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Lalu dari sisi expansion, cari bidang-bidang baru yang memang bisa ditransfer secara instan. Jadi jangan stick ke misalnya perusahaan ini didirikan untuk misalnya untuk event offline, kita udah expert belasan tahun di offline. Jadi kita akan nungguin selesai. Tidak bisa seperti itu, nggak bisa idealis ataupun sprite itu. Jadi harus merendahkan diri untuk cari peluang baru, belajar lagi dari nol. Mungkin justru ada peluang-peluang yang lebih baik dari yang sebelumnya kita handle. Nah, lalu dari segi tim, dari segi HRD, komunikasikan, mungkin leader komunikasikan ke tim, visinya kemana, kenapa kita lakukan ini, survive dulu bareng-bareng, karena mungkin ada, kalau nggak bisa 100% kasih gaji, kasih pengertian kenapa harus dipotong, tapi juga kasih perubahan yang siap dikerjakan bersama. Jadi ada harapan juga. Nggak cuma potong terus pasrah, tapi ada harapan. Oke, kita lagi fight untuk ini, kita akan invest ke sini, sehingga kalau timnya baik akan support kok biasanya organisasi. Iya. Oke. Dan otomatis fokus di sales sih. Fokus di sales jadinya iya, kalau kita ngurangin budget di marketing, kita invest di sales, entah itu sales untuk reconfirm klien-klien yang existing atau cari peluang-peluang baru, opportunity baru. Tapi kita based on sales, tidak buang banyak budget di iklan. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Mungkin untuk sesi sesi bincang-bincangnya udah dulu. Sekarang masuk ke sesi 2 nih Kak. Barangkali ada dari penonton yang mau nanya. Jangan lupa kalau nanya ntar kalau beruntung dapat hadiah dari kita, tenang. Yo, mungkin ada yang mau nanya. Lumayan ada hadiahnya Kak. Ada yang nanya. Bentar Kak. Ini ada yang nanya Kak, satu. Kalau wedding online tamunya nanti via Zoom Kak? Udah tadi ya, udah dijawab ya. Oke, sorry. Ini. Kalau misal pas pas ngadain acara wedding online nih, kalau misal keluarga besarnya lebih dari 30 dan maksa datang itu gimana Kak? Cara ngomonginnya lah gitu, cara ngomongin kan biasanya kan ya karena keluarga besar pasti mereka pengen tetap pengen tetap menghadiri acaranya lah gitu, buat kayak ngasih edukasi ke mereka itu gimana Kak? Apakah dengan pelan atau mungkin maksudnya biar dari pihak keluarga besarnya sendiri yang ngomongin atau gimana Kak? Gitu. Oke, jadi emang harus pertama dari pihak keluarga berapa yang mereka expect untuk datang di offline. Dari policy dari keluarga itu yang kita coba terapkan atau kita coba bantu solusinya. Kenapa yang tadi 30? Karena mereka ruang meeting kapasitinya 50. Jadi ibaratnya setengah dari kapasiti maksimal. Tapi kalau misalnya kapasitinya 200 dan diisi 100, menurut kami masih make sense. Seperti itu sih. Jadi tetap ada social distancing, ya. Tetap ada proporsinya Mas antara iya. Berarti lihat ini gedung yang dipakai gitu ya Kak. Kalau misal emang gedungnya kapasitasnya gede dan besar ya
monggo silakan masuk. Tapi kalau misal memang kayak Betul. cuma buat 50 orang ya mau nggak mau harus 30 orang yang masuk gitu ya Kak, berarti Kak. Kebetulan minggu depan aku pribadi ada event juga wedding sebagai DJ. Nah, mereka sistemnya beda lagi. Jadi mereka sistemnya ada shifting, shift 1, shift 2, shift 3. Oh. Jadi bisa juga seperti itu, ganti-gantian. Iya. Oh, oke. Nah, ini ada yang nanya lagi. Bentar. Menurut Kakak, apakah semua jenis bisnis bisa ditransformasi dari offline ke online? Dan bagaimana cara melihat peluang itu? Oke, baik. Ini dari Jose ya. Iya. Jadi menurut saya pribadi, semua bisnis harus bisa ditransformasi dari offline ke online. Minimal dari sisi marketing, dari sisi distribusi atau channel, dan dari sisi sales. Jadi paling basic itu transformasinya dari sisi marketing, website. Lalu kalau udah kuat, mereka bisa pelan-pelan distribute their product and service through online channel. Kalau misalnya nggak bisa, minimal salesnya bisa diakses atau dikontak melalui online. Jadi sebenarnya secara prinsip semuanya bisa. Cuma memang nggak 100%. Ada yang memang harus online dan offline. Harus hybrid gitu ya Kak? Nah, cuma mungkin challenge-nya di Indonesia justru usaha mikro dan kecil, terutama mikro, mereka tidak ada pengetahuan, tidak ada resources untuk hijrah ke online sih Mas. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi memang mesti ada yang bantu seperti itu. Iya. Misalnya pengusaha bakso, pengusaha bakso mereka nggak mungkin jualan di online. Nah, jadi tapi secara industri makanan, baksonya sendiri itu sebenarnya secara prinsip bisa didistribusikan secara online. Jadi ini tergantung skala industrinya juga. Oh, oke. Oh, ada yang nanya lagi nih, bentar. Oh, nih. Kak, kadang kan kalau mau pivot usaha itu perlu keberanian yang besar, karena sebagai pemilik usaha itu seperti start dari awal. Nah, gimana cara kita bisa mengendalikan ketakutan itu ya Kak? Itu ada pertanyaan gitu Kak. Betul, dari ini Family. Iya. Kebetulan ini yang saya rasakan pribadi, saya seperti memulai bisnis lagi dari just like the 13 years ago. Ketakutannya jauh lebih besar karena ngerasa udah di atas Mas, udah di atas, ngerasa dibanting gitu aja sampai bawah lagi. Tapi untuk cara naklukin fear-nya sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, ingat secara historical kalau kamu atau para pengusaha yang lagi nonton ini sudah mencapai titik tertentu. Kalian bukan mulai dari titik nol, tapi kalian hanya mundur 1-2 langkah. Jadi ilustrasinya bukan seperti start dari awal. Karena kalian punya pengalaman, punya networking, punya modal yang sudah lebih baik dari waktu kalian mulai sebelumnya. Jadi mindset itu harus ada dulu. Jadi ini bukan mulai dari awal, ini hanya mundur 1-2 langkah. Lalu yang kedua, untuk naklukin fear, otomatis kalian harus lihat result yang kalian sudah hasilkan, outputnya selama kalian mulai bisnis atau jalanin bisnis. Jadi yang tadinya kalian zero experience, zero capital, zero networking, kalian sudah bisa capai, let's say, titik 10. Waktu kita dibanting dengan COVID, kita terpaksa mundur sampai ke titik 8. Tapi dan kalian punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modal itu. Networking misalnya. Pasti ada networking yang akan bisa kalian mintain tolong dengan kondisi kita sekarang. Kalau modal habis, setidaknya kalian punya experience dan knowledge. Jadi itu yang kalian harus proud to yourself. Kalau misalnya ini hanya sementara, tapi nanti kalian bisa loncat lebih tinggi lagi. Jadi kayak mundur selangkah, tapi untuk loncat 2-3 langkah langsung straight ke depan. Terus untuk fear yang berikutnya, saya coba belajar pakai iman ya, sama pengharapan. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini kita dipaksa untuk mungkin selama ini kita comfort zone, jadi dipaksa untuk lihat peluang baru di luar sana yang mungkin nantinya dalam 10 sampai 15 tahun ke depan ini yang akan jadi fondasi baru
buat perusahaan-perusahaan kalian, buat usaha-usaha kalian. Karena umur Groovy 13 tahun, kita nyaman di sini, tapi kita tuh lupa ngelihat 10-15 tahun ke depan. Jadi ini dipaksa untuk ngelihat lagi hutan yang baru, yang nantinya untuk kita bertahan ya 10-15 tahun ke depan. Jadi ini it's a good investment untuk bisa belajar, untuk bisa observe dari sekarang. Seperti itu sih. Oke. Wah, menarik. Oh iya, sama satu lagi tambahin. Untuk fear juga, nah ini enaknya di masa seperti ini, karena ini pandemik, ini global effect, jadinya ketakutan kita itu sebenarnya equal atau sama. Nggak ngelihat Indonesia doang secara nasional, tapi juga secara dunia. Jadi semua ras, semua agama, semua bangsa itu kena. Jadinya saya selalu educate ke tim, kita punya titik start yang kurang lebih sama, karena semuanya lagi tiarap, semuanya. Jadi kita punya titik start yang sama. Jadi ini enak sih Mas sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak restart semua dari awal ya Kak. Jadi tinggal siapa yang bisa adaptif, yang bisa itu ya lebih siap aja buat menghadapi masa depan gitu kan. Berarti ya Kak. Betul. Okay. Tenasik lah Mas semuanya ibaratnya. Iya bener. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Sebentar. Wah. Oh. Sepertinya masih ada lagi nggak sih? Nggak ada ya. Ya, kayaknya mungkin untuk sesi tanya jawab udah dulu. Ntar dihubungin lagi buat yang tadi nanya, ntar dihubungin siapa yang beruntung bakal dapat hadiah dari kami gitu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi ngobrol cair kali ini, apakah Kak Perpi mau ngasih pesan-pesan atau wejangan gitu untuk para pebisnis agar lebih siap menghadapi perubahan di era new normal ini gitu Kak? Silahkan Kak, mungkin ada pesan gitu. Buat para penonton yang lagi nonton, baik itu pengusaha atau belum jadi pengusaha, saya ikut mendoakan supaya apa yang kita alami sekarang bisa jadi titik baru buat usaha kalian, dan kalian nggak perlu berkecil hati kalau benar-benar kena impact, itu entah itu pariwisata, entah itu bisnis F&B, restoran atau bar, ataupun kayak kami event organizer yang sudah jelas kena impact. Nah, jadi pesannya adalah tetap berpengharapan. Dengan berpengharapan kalian akan punya pandangan perspektif yang baru untuk melihat peluang-peluang baru. Dan ini akan jadi seleksi alam buat kalian yang kelamaan mengasihani diri sendiri, kalian akan kena seleksi alam. Tapi buat kalian yang lihat ini adalah peluang, bisa ngalahin yang lain, ngalahin dalam arti yang positif, ini justru jadi batu loncatan kalian. Kalau kalian ngerasa sendiri, tidak, ini dialami hampir semuanya, usaha kecil, menengah, sampai besar. Jadinya secara perasaan tuh sebenarnya semuanya ngalamin. Terus jangan lupa untuk berdoa, berolahraga, cari informasi yang positif, yang ngebangun, dan kalau bisa cari coach sehingga bisa ngebantu kalian untuk ngadepin ini. Jadi coach yang positif ya. Karena rata-rata coach umur 40-50 mereka sudah ngalamin resesi di tahun 98 ataupun 2008. Dan itu akan membantu kalian untuk bisa keluar dari resesi 2020. Okay. Itu aja Mas Hanif. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali lagi ya Kak Perpi. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan kalau misal untuk transformasi bisnis dari offline ke online itu yang penting kita bisa adaptif dan bisa lihat peluang peluang yang ada lah gitu agar bisa bertahan untuk kedepannya, dan tetap jangan lupa untuk berdoa, terus ya olahraga, dan ya tadi seperti kata Kak Perpi terakhir, cari mentor yang tepat lah gitu, yang udah punya pengalaman dalam menghadapi resesi ekonomi kemarin ini gitu ya Kak. Ya, oke. Ya, kalau begitu terima kasih ya Kak Perpi atas sharing-sharingnya. Sukses selalu dan sehat terus ya Kak.
Bye. Thank you Klik Cair dan tim. Bye bye. Thank you para penonton. Ya.